Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Cindi Tri Utami dengan nomor NIM 6419066. Saya dari kelas 644B07, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang tetap dan budget kas. Budget perubahan aktiva tetap. Budget perubahan aktiva tetap atau capital addition budget ialah budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang perubahan aktiva tetap dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang. Perubahan aktiva tetap yaitu ada 6 poin, diantaranya yang pertama, pembelian aktiva tetap baru seperti misalnya pembelian mesin untuk menambah mesin-mesin lama yang sudah ada, atau membeli gedung baru untuk menambah gedung lama yang sudah ada. Yang kedua, pembuatan aktiva tetap baru seperti misalnya pembangunan sendiri gedung baru untuk menambah gedung lama yang sudah ada. Yang ketiga, penambahan aktiva tetap yang lama dengan aktiva tetap yang baru atau dengan komponen-komponen aktiva tetap yang baru, di mana tambahan aktiva tetap atau komponen yang baru tersebut menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan aktiva tetap lama yang bersangkutan atau addition. Yang keempat, perbaikan berat atau betterment aktiva tetap lama yang sudah ada agar dapat berfungsi kembali dengan baik. Yang kelima, penjualan aktiva tetap yang lama yang mungkin disebabkan karena sudah habis umur ekonomisnya atau karena perusahaan merasa kelebihan kapasitas dan sebagainya. Keenam, penurunan nilai aktiva tetap dalam bentuk depresiasi atau depreciation. Selanjutnya, kegunaan budget perubahan aktiva tetap. Nah, kegunaan ini terbagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, semua budget mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, dan melakukan evaluasi atau pengawasan kerja. Sedangkan secara khusus, sebagai dasar untuk menyusun budget kas, karena penambahan aktiva tetap akan memerlukan pengeluaran kas dan pengurangan aktiva tetap akan mengakibatkan pemasukan kas. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget perubahan aktiva tetap terbagi menjadi 5 faktor. Yang pertama, budget unit yang akan diproduksikan, khususnya tentang jenis atau kualitas dan jumlah atau kuantitas barang yang akan diproduksikan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Yang kedua, kondisi aktiva tetap lama yang sudah ada. Semakin baik kondisi aktiva tetap lama yang sudah ada, akan cenderung untuk tidak mengadakan perubahan-perubahan aktiva tetap. Yang ketiga, tersedianya modal yang dimiliki perusahaan. Modal yang cukup tersedia akan memungkinkan perusahaan untuk mengadakan penambahan aktiva tetap. Yang keempat, perkembangan teknologi, terutama yang berhubungan dengan mesin-mesin dan peralatan produksi. Dan yang kelima, umur ekonomis aktiva tetap lama yang sudah ada. Semakin pendek umur ekonomis aktiva tetap yang dimiliki perusahaan, akan semakin cepat perusahaan mengadakan penggantian aktiva tetapnya. Metode depresiasi yang dipakai oleh perusahaan. Data dan informasi untuk menyusun budget perubahan aktiva tetap terbagi menjadi 7. 1. Rencana produksi yang tertuang dalam budget unit yang akan diproduksikan. 2. Rencana penjualan. 3. Kondisi aktiva tetap lama. 4. Umur ekonomis aktiva tetap lama yang telah dimiliki perusahaan. 5. Perkembangan dan kemajuan teknologi. 6. Tersedianya modal yang dimiliki perusahaan. Dan yang ketujuh, metode depresiasi aktiva tetap yang dipakai.
Bentuk budget perubahan aktiva tetap. Budget perubahan aktiva tetap sebagai salah satu pendukung neraca atau balance sheet supporting budget harus cukup sistematis dan terperinci, sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja, dan alat evaluasi kerja. Selanjutnya, kita akan membahas budget kas. Pengertian budget kas. Budget kas ialah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa penerimaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Tujuan dibuatnya budget kas, yaitu yang pertama, alat memantau keadaan kas secara terus-menerus. Kedua, menyesuaikan kas dengan total modal kerja, biaya, pendapatan penjualan, dan utang. Ketiga, memberikan gambaran posisi kas akhir setiap periode dari waktu kegiatan operasionalnya. Keempat, menemukan kekurangan dan kelebihan kas, serta menentukan kebutuhan pembiayaan dari kelebihan kas untuk investasi. Kelima, mengukur keberhasilan atas target yang sudah dibuat. Keenam, alat mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan. Selanjutnya, saya akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget kas. Dalam faktor yang mempengaruhi penyusunan budget kas, terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor penerimaan kas dan faktor pengeluaran kas. Di dalam faktor penerimaan kas meliputi budget penjualan, keadaan persaingan di pasar, posisi perusahaan dalam persaingan, syarat pembayaran yang ditawarkan perusahaan, kebijaksanaan perusahaan dalam penagihan piutang, budget perubahan aktiva tetap, dan rencana-rencana perusahaan tentang penerimaan-penerimaan kas dari sumber-sumber lain. Sedangkan faktor pengeluaran kas meliputi budget pembelian bahan mentah, keadaan persaingan para supplier bahan mentah di pasar, posisi perusahaan terhadap pihak supplier bahan mentah, syarat pembayaran yang ditawarkan oleh supplier bahan mentah, budget upah tenaga kerja langsung, budget biaya pabrik tidak langsung, budget biaya administrasi, budget perusahaan aktiva tetap, dan rencana-rencana perusahaan tentang pengeluaran-pengeluaran kas untuk keperluan lain-lain. Selanjutnya, kegunaan budget kas. Sama halnya dengan budget-budget yang lain, budget kas kegunaannya digolongkan menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, semua budget termasuk budget kas mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja, dan sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Sedangkan secara khusus, budget kas berguna sebagai dasar penyusunan master balance sheet budget atau budget induk neraca. Bentuk budget kas. Sebagaimana halnya dengan budget-budget yang lain, bagi budget kas ini juga tidak tersedia sesuatu bentuk standar yang harus dipergunakan. Ini berarti bahwa masing-masing perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk serta formatnya, sesuai dengan keadaan perusahaan masing-masing. Oleh karena itu, kas dan sektor pengeluaran kas, maka sebelum disusun budget kas, terlebih dahulu perlu disusun schedule tentang penerimaan kas dan schedule tentang pengeluaran kas. Nah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.